Satui jati teparan ulama, si alim soleh ikhlas dan tegak, berjuang denang ngarepang upale paden makhluk, si jari panjang cuma nenek, si maha berhak dunia akhirat memberikan jaza. Oke, itulah tadi potongan syair yang dibuat oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Besarnya energi umat untuk mendalami kajian dan ceramah-ceramah keislaman dewasa ini patut diacungi jempol. Energi itu nampak jelas dari masifnya konten-konten dakwah disokong dengan kecanggihan teknologi informasi, tersebar di YouTube, WhatsApp, Facebook, dan aneka platform media sosial lainnya. Tak hanya itu, pengajian-pengajian di masjid, mushola kampus pun marak dilangsungkan. Demikian saya memperhatikan. Sayangnya, di balik lonjakan energi keinginan memahami Islam, banyak juga bermunculan ustaz-ustaz instan. Kalau tidak elok disebut gadungan atau dadakan, ialah ustaz-ustaz yang punya semangat dakwah tapi miskin pengetahuan. Mudah sekali berucap sesat dan kafir kepada yang lain. Anehnya, ustadz-ustadz dengan tipe seperti ini yang malah memiliki pengikut banyak. Kalau ustaznya saja mudah melabel kafir dan sesat, apalagi muridnya. Seperti ungkapan ternama, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Serius, ini tidak lucu. Kalau terus dibiarkan tanpa penyadaran, bayangan perpecahan umat bisa menjadi kenyataan. Karena itu penting untuk melihat bagaimana Syekh Zainuddin Abdul Majid mendendangkan sifat ulama hakiki yang perlu diikuti umat dalam syair karangannya Satui Jati, agar tidak jadi umat kebablasan, umat pecinta Nabi tapi bertindak seperti fansnya syaitan. Perlu diketahui Syekh Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia pendiri organisasi Islam Nahdlatul Wathon. Sanad keilmuannya tidak perlu diragukan, tersambung dengan sanad Ki Haji Hashim Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ulama-ulama Nusantara terdahulu memang produktif dalam soal karya. Syekh Zainuddin sendiri mengarang banyak kitab baik dalam bahasa Arab, Indonesia, bahkan bahasa Sasak. Menariknya ulama yang juga pahlawan nasional ini mengarang syair-syair sebagaimana salah satu syair yang akan dibahas pada tulisan ini. Syair ulama yang sering disebut dengan Hamzan Wadi ini menggunakan bahasa Sasak. Syair berbunyi Satui Jati teparan ulama. Maksudnya bahwa yang benar-benar disebut sebagai ulama, si alim, soleh, ikhlas, dan tegak adalah yang alim, soleh, ikhlas, dan tegak. Demikian, ulama sejati itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang luas, sehingga disebut dengan alim. Setelah alim, maka ia juga harus seorang yang soleh. Soleh bukan dalam artian rajin beribadah semata, tetapi sosok yang bisa memberikan kedamaian, menenteramkan, memaslahatkan, bukan malah memprovokasi. Setelah alim, soleh, ulama juga seseorang yang harus ikhlas. Penjelasan akan ikhlas ini dilanjutkan pada syair Syekh Zainuddin Abdul Majid. Berjuang dek nengarap menghupa, le paden makhluk si jari panjak, cuma le nenek si maha berhak, dunia akhirat memberikan jaza. Artinya, ulama itu berjuang tidak mengharapkan upah dari sesama makhluk yang menjadi hamba, karena hanya Allah yang maha berhak memberikan balasan di dunia dan akhirat. Jadi, hendaknya perjuangan itu selalu mengharapkan keridhaan atau balasan Allah Subhanahu wa taala, bukan pamrih dari makhluk lain sesama hamba. Kemudian, usai ulama itu harus alim, soleh, ikhlas. Seorang ulama juga harus tegak. Tegak maksudnya konsisten atas perjuangan-perjuangannya, mencerahkan umat. Bukankah istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah? Tak usah sampai di situ, pada lanjutannya syair Syekh Zainuddin, sifat sak wajib lek para anbiya, wajib para ulama. Artinya 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi wajib juga dimiliki oleh para ulama. 4 sifat itu jujur, sidik,
dapat dipercaya, amanah, menyampaikan, tablik, dan cerdas, fatonah. Bagaimana jika 4 sifat ini tidak ada? Lanjutan syairnya, lamun 4 sifat sinun denara, mereka jahil juhala. Artinya kalau 4 sifat ini tidak dimiliki, maka merekalah orang-orang yang bodoh dan membodohkan. Lanjutan syairnya, apalagi girang lekak, remehang gurdet ina ama, berjuang selalu mengambil muka, lek padan makhluk si jari panjang, ngarep pujian kursi dan perak. Artinya apalagi seseorang itu suka berbohong, meremehkan guru dan orang tua, perjuangannya selalu untuk cari muka di hadapan manusia karena mengharapkan pujian, jabatan, dan harta. Jadi pada syairnya Syekh Zainuddin Abdul Majid mengungkapkan sifat-sifat ulama dan ulama gadungan. Sifat dari ulama sejati adalah alim, soleh, ikhlas, dan tegak. Ditambahkan dengan 4 sifat Nabi, sidik, amanah, tablik, dan patonah. Sifat-sifat inilah yang menjadi tuntunan untuk memilih guru, tempat mengaji dan menimba ilmu. Jangan malah berguru kepada orang yang bodoh dan membodohkan, yaitu orang yang suka berbohong, meremehkan guru dan orang tua, suka cari muka untuk pujian, jabatan, dan harta. Semoga kita sama-sama tercerahkan. Mari mengaji di ulama sejati. Oke guys, demikian tadi podcast kita untuk hari ini terkait dengan ulama sejati. Mari kita sama-sama memilih ulama yang baik tempat kita mengaji. Kalaupun di sosial media, maka carilah channel-channel terbaik untuk mengaji. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.